Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kepada yang kami hormati Saudara Sono selaku BPH, kepada yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Ustazah, karyawan-karyawati baik dari TK, SD maupun SMP, dari rumah. Mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama silaturahim, kemudian menekolaborasi ini merupakan salah satu dari teman-teman surga yang akan kami sampaikan juga permohonan dari Pak Muhaimin ya, kalau beliau sedang di Jakarta. Ya, daratan apapun berguna gitu Pak Ibu. Baik, salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada Rasulullah Muhammad SAW, sahabat sahabat dan para pengikutnya hingga yaumul kiamat. Menjawab dari Ibu Bapak Ibu pagi. Kode ada pelajaran matematika, tema 5 masuk tema 3. Izinkan coba. Ya, ini surat Al-Quran surat Asy-Syura ayat 20. Gak kelihatan ya Bapak. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya, keuntungan dunia. Tetapi dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Baik Bapak Ibu, dalam hari ini kita sama-sama mencoba untuk merefleksikan perjalanan jenengan dan saya. Insya Allah profesinya sama, kita sama-sama tenaga pendidik. Artinya kali ini pembinaan yayasan itu bukan diisi oleh Ustadz, tapi sesama pengajar, sesama tenaga pendidik. Yang dari saya dulu dengan panjenengan sama-sama ketika lulus dari bangku kuliah itu punya obsesi, punya mimpi, apa saja mimpi kita dan sebagainya. Nah, macam-macam, tidak hanya sekedar ini, tidak hanya pernikahan, tidak hanya pekerjaan. Awal-awal itu semua serba ideal. Kita semua berharap nantinya selesai ini saya akan begini. Saya akan setelah ini melamar pekerjaan di ASN mungkin ya, di CPNS. Kemudian setelah itu saya menikah, atau saya menikah dulu dengan ini dan ini dan ini. Artinya itu sebuah hal yang wajar. Tetapi ada hal yang ingin saya ceritakan juga. Kebetulan rekan saya Wakasek bidang sarpras di sekolah saya itu sejak kuliah lulus itu sudah menisbatkan bahwa saya ini dosen yang sedang transit di SD Suhada gitu. Jadi dia punya pandangan, saya ini dosen itu artinya nanti dalam beberapa hal strategis Bapak Ibu, beliau tidak mau dimasukkan ke antrian dapodik. Kenapa? Kalau melamar dosen ketahuan ini ada MUPTK gitu, maka dia dicoret.
Sampai segitunya gitu. Jadi walaupun posisinya sudah lumayan banyak, amanahnya sudah lumayan tinggi, tetapi tadi dia itu belum sampai hari ini belum mau didaftarkan di Dapodik. Artinya punya obsesi yang besar. Namun ini yang saya sebut sebagai menegarkan diri itu ya, bicara obsesi. Ada Bapak Ibu yang kalau saya coba menceritakan sendiri ya, dulu saya itu lulus dari SMA itu dari jurusan A1, kalau dulu namanya A1, A1, A2, A3, A1 itu ilmu fisika, A2 biologi, A3 sosial. Tetapi dalam kenyataannya UMPTN dan sebagainya, toh yang kemudian ada di depan saya adalah saya memilih nyebrang. Saat itu saya daftar di Fakultas Sastra gitu. Jauh dari ilmu fisika, kemudian saya daftar di sastra. Awalnya D3, kemudian ambil sastra aja Perancis ya. Kemudian setelah itu selesai obsesi tadi, saya tetap gunakan Bapak Ibu. Saya mendaftar di Kemenlu, Kementerian Luar Negeri itu sudah 2 kali. Dan itu pun tinggal tes wawancara semua. Tapi ya belum berhasil. Daftar PNS sempat daerah maupun pusat ya. PNS daerah itu saya juga sudah wawancara dengan Bupati Sragen, tinggal pantukir atau akhir. Tapi yang akhirnya dapat tinggal 2 ya, saya dan seorang lagi, dan beliau putra daerah yang akhirnya diterima. Tapi sekali lagi itu kita tidak pernah menyangka bahwa kemudian saya menjadi guru sekolah dasar misalnya. Tetapi yang terbayang dalam benak saya, apapun yang ada di hadapan saya ini akan saya lakukan dengan hal-hal atau amal yang terbaik. Itu Bapak Ibu. Jadi kemudian ya saat itu ya harus ada sertifikasi guru dan sebagainya. Saya sudah mulai berpikir ke sana. Terus saya itu lulusannya bukan lulusan Fakultas Kependidikan. Mikir juga saya waktu itu, aduh ini ada sertifikasi, berarti saya harus mencari sekalian jangan S1, saya coba carikan S2 gitu dan sebagainya. Aneh memang cara berpikirnya, tapi ya akhirnya alhamdulillah bermanfaat untuk lembaga maupun karir ke depan. Maksud saya begini Bapak Ibu, ada realita-realita yang di depan kita yang perlu kita maknai. Tidak perlu ada satu hal yang membuat kita terus patok bangkrong, menisbatkan diri mendahului kehendak Allah tadi gitu. Teman saya ini kemarin saya share lowongan dosen di UAD ya, ada lowongan dosen. Wah senang sekali beliau. Semua langsung dia lakukan, mulai dari tes TOEFL yang harusnya nilainya skornya 550. Terus dia tanya, gimana ya caranya supaya saya segera dapat sertifikat skor 550? Waduh, skor segitu kok dalam waktu 3 hari, 5 hari itu kan sesuatu ya. Artinya akhirnya dia cari-cari, dapat juga tuh sertifikat gitu ya. Kemudian akhirnya ternyata untuk jurusannya yang diterima di UAD itu hanya berkualifikasi S3 ya, jadi akhirnya beliau belum jadi lagi. Ya itu yang masih kemudian saya sampai hari ini sedang tidak habis pikir juga ya, begitu sangat amat menggebunya obsesi dia. Seandainya misalnya beliau itu terima untuk kemudian didaftarkan di Dapodik, kemudian besok ngantri jadi PPG, dari PPG kemudian sertifikasi, itu kan insya Allah profesional untuk yang ada di depan matanya. Dan Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan ini ada semacam ya ini ilustrasi saja. Sekarang saya balik bertanya ke jenengan,
realita di depan mata gitu misalnya. Ini saya tanya ke bapak-bapak dulu nih. Siapa ya kalau ditanya mau dapat istri cerewet atau enggak? Atau sebaliknya, ibu-ibu gimana kalau mau memilih, tiba-tiba suruh memilih suami yang marah-marah atau suami yang romantis? Nah, pernah kepikiran nggak misalnya bahwa alhamdulillah istri saya yang cerewet itu dapatnya dengan saya. Coba kalau dapat dengan yang lain, sakit aku. Tapi kayak gini gak harus di depan orangnya, jangan. Wah, betul gue itu aku. Jangan, nggak boleh. Ini untuk refleksi diri saja. Gitu. Sama dengan ibu-ibu gitu ya. Ya, suaminya mungkin begitu total perhatiannya, saking perhatiannya jadi marah-marah terus gitu misalnya. Ya, untung suamiku itu dapat aku ya. Coba kalau mau sakit enggak. Ya, itu salah satu ya tawaran dalam kita mencoba bahwa ada pandangan hidup lain di kacamata yang sebenarnya jauh di dalam. Nih, ada yang belanja jeruk ya. Dari sekian gundukan jeruk itu dia cuma beli 5 kilo, ternyata sampai rumah kecut. Yang manis cuma 3, yang banyak kecut semua gitu. Kira-kira apa yang Anda pikirkan Bapak Ibu? Ada loh yang berpikir, alhamdulillah sebagian jeruk yang masem sudah saya beli. Insya Allah yang di sana nanti tinggal jeruk yang manis-manis sehingga yang membeli yang lain bisa dapat yang lebih baik. Itu saya mencoba kita. Kalau saya malah nyari yang asam. Sedikit menukar lensa kita gitu. Kalau yang nggak pakai kacamata ya pandangan hidup kita. Nah Bapak Ibu, dalam hidup ini ada beberapa jenis perhitungan yang disebut matematika ya. Karena semua yang kita lihat dalam dunia kita realita itu tidak lepas dari yang namanya pertimbangan. Iya tidak, ambil tidak, pilih yang mana dan sebagainya. Nah, banyak penyikapan. Yang kita lakukan yang pertama disebut sebagai matematika dagang. Cirinya yang pertama itu. Menurut matematika dagang itu, amal itu pengurang keuntungan. Nah, ini pandangan hidup pertama tentang hidup. Dia menggunakan kacamata yang pertama, yakni matematika dagang. Baginya, amal baik itu mengurangi keuntungan. Doa itu menghabis-habiskan waktu. Jadi kemarin ada cerita dari salah satu suami ustazah nih di sini. Dia itu sholat Jumat. Teman sebelah jamaah di sebelahnya itu khusyuk banget, nggak ribut tuh nggak. Selama khotib berlangsung dia diam, tapi ya sambil main game. Jadi dia tidak berkata-kata, tidak bersuara sepanjang khutbah berjalan, tapi yang main game. Ditinggal main game. Masya Allah. Jadi ya sholat atau pandangan hidup lain ini saya coba yang lagi viral di Twitter. Ini ada loh Pak. Seorang namanya Cat Womanizer ya. Dia punya pandangan seperti ini. Di-tweet lagi, diviralkan lagi, dia tweet di tweetnya itu. Pasangan saya harus yang gajinya 250 juta. Itu pun dia masih minta tunjangan pensiun.
Hidup itu bagi dia dagang. Kalau saya disuruh milih, dengan ijazah saya ini, saya akan bekerja di bank misalnya, yang itu gajinya gede. Nah, misalnya gitu, daripada gaji di SD, ST, TK gitu ya. Dia lebih pilih itu. Baginya hanya pilihannya itu dagang. Saya dapat apa? Untung nggak saya gitu. Baik. Nah, ada lagi kacamata yang kedua dalam hidup ini yang kemudian kita sebut sebagai matematika rezeki. Apa yang dipersyaratkan di matematika rezeki ini? Matematika rezeki ini memandang bahwa amal baik itu sumber keuntungan atau kesenangan dunia. Ini rata-rata Ibu. Di dalam Quran surat Hud ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim ma lahum fiha wa hum fiha la yukhsun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Tetapi di ayat berikutnya, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Mencari dunia dengan amal solihnya, zahirnya seolah menginginkan akhirat, namun batinnya, hatinya, ia menginginkan dunia semata. Barang siapa yang di dunia adalah tujuannya, maka dunia yang selalu dia cari-cari dengan amal solihnya itu Allah akan berikan di dunia ini. Tapi sayang, di akhirat dia nggak dapat. Adapun yang ikhlas dalam beribadah hanya kepada harapkan wajah Allah, dia akan mendapatkan balasan juga, dan balasan itu akan didapatkan di akhirat. Nah, Bapak Ibu, ada tes lagi nih yang ketiga. Ini terkait tentang kacamata lagi soalnya. Kalau panjenengan sebagai guru misalnya disuruh memilih, ini ada dua. Satu, muridnya yang rajin-rajin, gampang diatur. Satunya, gue penumpuk kabeh ngono, sing bodoh-bodoh, sing ora gateke, sing nakal, sing macam gitu ya. Mulai dia protes ke awal-awal, aduh, impian sopo sing bagi kelas koratin ngene iki misalnya kan. Padahal waktu itu mungkin yang bagi kelas punya pertimbangan. Kepikiran nggak kacamata yang baru tadi? Untung anak-anak ini dapatnya di saya. Coba kalau dapat di guru lain, mungkin nggak sabar gitu ya. Kadang-kadang pandangan kita stop di dunia saja gitu. Wah, ini jangan marah ke aku stres nih. Misalnya tahun ini dah aku benar-benar mangkel misalnya. Mosok aku kok entuk kelas bocahnya sing bodoh-bodoh kayak aku kabeh misalnya ya. Ini yang dia lupa pada fase berikutnya tadi, tawaran kacamata tadi gitu. Insyaallah. Nah, Bapak Ibu, jadi harapan saya kemudian dalam kita beraktivitas, khususnya kita saat ini sedang di lembaga pendidikan di bawah Yayasan Mahasiswa Rumah ini, mari sekalian kemudian
kita gunakan untuk memang betul-betul mendewasakan kita, membuatnya menjadi taman-taman Buddha. Artinya ini sebuah lembaga yang kemudian menawarkan tidak hanya kita berupaya mencari jalan pulang yang baik, tetapi juga memang selain itu ada efek dunianya juga. Saya lanjutkan sedikit, memang jadi ada matematika yang terakhir yang kita sebut sebagai matematika syukur. Apa ini matematika syukur ini kriterianya? Yang pertama itu amal baik itu menjadi sumber keuntungan dan kebahagiaan di akhirat. Ini ciri pertamanya. Baginya beramal itu memang aku akan orientasikan mendidik anak, mendidik putra putri bangsa atau generasi umat, diantaranya untuk membuat mereka menjadi generasi muslim rohani. Nah, apapun yang ia lakukan adalah wujud dari rasa syukurnya kepada Allah. Ini kriteria yang kedua. Apapun yang ia lakukan itu adalah wujud dari rasa syukurnya kepada Allah. Ini tadi kalau saya bilang banyak kacamata baru tadi, syukur gitu. Untung, mekanisme untung dan syukur ini yang kemudian membuat pola hidupnya menjadi mengeluarkan amal yang produktif. Ya enggak? Coba kalau dalam pandangan hidupnya hanya kesel, marah, menyesal, energi yang keluar itu nanti malah jadi tidak produktif. Lalu seperti apa kriteria bahwa sebuah amal itu? Ini tadi ayatnya sudah saya sudah saya paparkan di awal tadi ya, surat Asy-Syura ayat 20. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya sesuatu pun di akhirat. Maka untuk beramal karena Allah ini ada beberapa kriteria. Kriterianya hanya dua yang paling mendasar, yakni yang pertama bahwa beramal itu semata karena Allah suka. Yang kedua, beramal dengan cara yang Allah suka. Beramal semata karena Allah suka, dan beramal dengan cara yang Allah suka. Gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi sebelum kita resum ya, materi hari ini, tadi ada 3 jenis matematika dalam kehidupan kita. Ada yang matematika dagang, rezeki, dan matematika syukur. Yang selama ini sedang kita terapkan itu jenis yang mana? Dan harapan kita semoga hari ini ada semacam sebuah pandangan, cara pandang, point of view yang berbeda dari yang saya maksud dengan beramal karena Allah itu. Jadi ketika dia mengambil sebuah keputusan beramal itu semata karena Allah suka, bukan karena pimpinan suka, bukan karena tetangga suka, ataupun mengharap balasan dari selain Allah. Dan itu pun dilakukan dengan cara yang Allah suka.
ada yang berpikir tentang misal dari hal sederhana saja, misal mau parkir kendaraan. Biasanya kalau awal-awal itu masih kosong, tapi dia tetap milih yang di dekat tempat keluar gitu ya, agak menghalangi jalan masuk. Enggak, aku kalau di pojok sana nanti kalau pulang sulit keluar misalnya ya. Tapi ya itu ada yang punya pandangan, saya tetap di pojok sana supaya rapi gitu, supaya tidak terjadi kesemrawutan dan sebagainya. Dan memang ada yang punya pandangan-pandangan hidup seperti itu. Jadi itu juga yang kemudian ketika Bapak Ibu Ustaz-Ustazah semua dalam berkarya, marilah kita niatkan karya kita ini karena semata Allah suka. Dan yang kedua, kita cari cara-cara yang Allah suka, tidak menghalalkan segala cara. Bapak Ibu, sehubungan saya masih ada hal yang mau saya lakukan. Kebetulan pagi ini ada AMT kelas 2 kelas 5 ya, di sekolah. Tapi nanti saya buka dari rumah. Saya bermaksud berbincang juga Bapak Ibu terkait hal-hal yang hari ini menjadi problematika kita di sekolah selama di masa pandemi. Jadi kemarin itu saya sempat ketemu di DPW itu dengan dua orang. Yang pertama Pak Nandar, yang kedua Pak Hamdan. Pak Nandar dari Yayasan Cahaya Hati, kalau Pak Hamdan dari Yayasan Unis. Pak Hamdan cerita SD, saya tanya dulu, saya pancing dulu. Kalau SD Nuris gimana ke PPDB? Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. 2 kelas atau 3 kelas terpenuhi. Tapi ya itu TK-nya, TK-nya agak banget ya, TK sama SMP. Dilarang hari ini SMP itu kami sudah mengajukan jauh-jauh hari bisa dapat 4 paralel. Alhamdulillah diterima. Tapi ya sampai sekarang baru 2 aja belum gitu. Sulit sekali. Jadi, tapi ada juga masalah yang kedua. Saya tanya ke Ustaz Nandar, pripun Pak Nandar? Wah, di kami itu masalahnya ini 50% orang tua di sana Ibnu Abbas itu nggak bayar SPP, kasihan ke guru-gurunya ya. 50% itu dari Pak Nandar juga seperti itu. Dan alhamdulillah, semoga di kita nggak terlalu parah gitu ya. Semoga Pak Rumah ini Allah berikan para wali murid yang itu memahami segmentasinya memang tepat. Kita memang dalam segmentasi menengah ke atas yang itu semoga mereka-mereka yang mengalami kesulitan dalam hal finansial itu tidak banyak, sehingga Bapak Ibu panjenengan semua karyawan-karyawati Ustaz-Ustazah tetap bisa berpenghasilan rutin ya. Rekan saya itu biasa jadi karyawan juga di sana, di yayasannya beliau, salah satu yayasan. Beliau ini biasa bekerja sebagai karyawan travel. Sebentar. Karyawan travel kalau dulu awal-awal masih banyak sekali order. Tapi karena sekarang masa pandemi, jelas nggak ada order lagi. Gaji semuanya langsung dibagi rata oleh semua karyawan travel itu.
Saya tuh biasanya gajian tanggal 27 Pak, tapi sampai hari ini saya nggak digaji. Saya itu ya dipanggil kerja sih, tapi ya ngapain di sana ya? Disuruh keluar nggak boleh gitu. Ya nggak boleh, maksudnya dia tuh aneh gitu. Disuruh masuk nggak dibayar, diikat tapi nggak boleh cari penghasilan. Kasihan. Nah Bapak Ibu, ini salah satu juga bagian dari masalah. Nah yang ingin saya coba kali ini agak diskusikan dengan itu terkait tentang optimalisasi PPDB ya. Bagaimanapun ini menjadi kunci bagi sekolah kita untuk membuat panjenengan itu tidak hanya tetap berpenghasilan, tetapi juga berpenghasilan tetap. Salah satu kuncinya memang di PPDB. Bagaimana sekarang seluruh sekolah, khususnya swasta, itu di ajang perang yang sama, yakni di medsos. Tempat perang kita sama sekarang, Ustaz-ustaz semua. Kalau kita ngandalkan jalan-jalan, itu sebagian TK sudah tutup. Tempat-tempat penitipan anak ataupun sudah nggak ada aktivitas. Maka dengan media yang sama ini, monggo kita coba berpartisipasi, minimal mengeksiskan nama sekolah kita, tapi TK, SD maupun SMP. Salah satu misalnya membuat flyer hari ini, entah itu tentang hadis, entah itu tentang kata-kata bijak, lalu di-share di grup sekolah, dan semua ustadz-ustadz, karyawan-karyawati sampai pengurus dapur dan sebagainya itu upload di status WA. Serangan hari ini masih gampang sebenarnya, nggak mahal. Tetapi kalau saya tanya kepada Ustadz Hamdan, gimana caranya kok SD Nuris kok sudah selesai PPDB? Kami memanfaatkan jaringan orang tua dan alumni. Itu hints dari Ustadz Hamdan yang menulis semuanya. Jadi profil-profil flyer-flyer seperti ini yang jelas harus sudah ada link PPDB-nya ya. Itu bisa di-share tidak hanya untuk seluruh guru karyawan, bahkan melibatkan grup WA kelas, orang tua, wali murid. Daripada mereka bingung, bengong, aduh aku hari ini update status apa ya? Biasa kan ada yang orang-orang yang hobinya memang update status. Kasih aja. Minimal salah satu dari status dia nanti akan nyangkut ke PPDB kita. Salah satu cara harian nggak apa-apa disiapkan. Kalau di kami ya akhirnya kami mengangkat yang namanya staf urusan untuk hal itu. Karena bagaimanapun sekarang zamannya itu sudah zaman IT Bapak Ibu, Ustaz aja. Kita dalam posisi sekarang ngajar saja pakai IT. Ada yang ngajar siswanya sampai sekarang ditagih-tagih nggak ngumpul-ngumpul. Lah ngumpul gimana? Matematika itu seharusnya dalam seminggu 6 jam pelajaran. Nah sekarang tinggal 2. Nah mau disuruh materi akar pangkat 3, mau 3 pangkat 3 aja jawabnya 8. Padahal 3 kali 3 kan 9. Bu, matur sama orang tuanya, tolong Ananda dipahamkan, didampingi. Ya kalau nggak jenengan ya ayah juga boleh, atau kakaknya, atau siapa gitu. Mungkin bagi batinnya, bagi orang tua lah, wong tak bayar larang lagi supaya gurunya yang ngajar itu kan.
Wah, ini jadi semacam kerumitan tersendiri. Ya itu Bapak Ibu, jadi beberapa problem yang kita hadapi sekarang di masa pandemi ini. Kalau dari saya Korwas Kota, dari pengawas itu menyatakan bahwa Bapak Ibu guru sekarang itu yang penting punya data dan menilai berdasar data. Tidak usah dipikirkan dari mana data itu. Wah, ini kan terjadi penurunan. Memang Indonesia sekarang memang mengalami dibuat adanya kemerosotan. Kalau bahasa Inggrisnya itu learning loss ya. Ya udah. Yang salah itu adalah ketika jenengan memberi nilai tidak berdasarkan data. Itu pengawas di kota bilangnya begitu, Bapak Ibu. Nggak usah terlalu stres. Seharusnya itu begini, seharusnya nilainya begini. Dia tuh jadi cang pintar, nah, tapi nggak apa ada pintar. Nah ini tidak mau sama sekali. Lah gimana jam terbangnya saja rendah. Harusnya 6 kali ketemu di sekolah cuma 2 kali dan itu pun cuma daring. Ya susah banget. Ya itu Bapak Ibu. Di antara sekian problema yang kita hadapi ya, sebagai tenaga pendidik untuk ini. Ya, monggo Bapak Ibu, sebelum saya tutup, karena saya masih ada tugas lagi di sekolah, saya berharap mari Bapak Ibu di tempat kita ini kita buat sebuah lingkungan yang itu memang membuat kita juga memiliki kacamata yang jauh jangka panjang ke depan, tidak terbatas hanya di dagang, apalagi cuma di dunia. Kedua, dengan kacamata syukur inilah kita kemudian meningkatkan kapasitas kita, profesionalitas kita. Ketiga, jangan segan-segan berkreativitas, berkolaborasi, mencari ide-ide untuk PPDB. Tadi ada beberapa hal sederhana yang mungkin bisa dilakukan. Ini Bapak Ibu, sebenarnya saya juga ingin berdiskusi, berbincang tentang sebenarnya, tetapi dari sekolah sudah ada tugas lain yang harus saya penuhi. Cuman padat. Ada agenda tambahan terakhir? Ya baik Bapak Ibu, Ustazah, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila hari ini ada kekurangan. Dari saya akhiri. Bila kita berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.